Indonesia Raya dan ada pemutaran video berdurasi 1 menit, video singkat. Kemudian dilanjut dengan sambutan dan bedah buku atau acara intinya. Dilanjut dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber secara virtual dan dilanjut dengan foto bersama. Jadi dimohon kepada rekan-rekan untuk bersiap ya jika nanti saya meminta untuk menyalakan kameranya supaya semuanya bisa on kameranya dan terlihat gitu ya. Kemudian setelah foto bersama ada kuis juga di akhir sesi. Jadi diharapkan untuk tetap stay dan tidak meninggalkan ruangan Zoom ini sampai akhir sesi karena akan ada hadiah juga dari kami bagi 3 pemenang yang dapat menjawab pertanyaan dengan betul ya, dengan benar. Dan kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, bersama saya Ria Riwandari, insya Allah saya yang akan menemani jalannya agenda hari ini hingga akhir sesi. Oke, selanjutnya sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mengandung keberkahan, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya dengan pembacaan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada para narasumber di siang hari ini, di mana ada yang pertama ada Kak Seto atau Bapak Seto Mulyadi. Beliau merupakan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI. Dan kemudian di narasumber yang berikutnya ada Bapak Suli Hendra atau Kak Uju ya, biasa kita panggilnya, yang merupakan ayah dari Muaz, di mana Muaz ini merupakan anak yang mengidap penyakit kanker darah. Dan juga terima kasih kepada Pak Farid Septian sudah bergabung juga. Beliau sebagai moderator pada acara siang hari ini dan juga selaku manajer sosial dan advokasi Basnas Republik Indonesia. Tak lupa juga tentunya kepada Bapak Irfan Syauqibek selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas, juga kepada Ibu Sri Nur Hidayah selaku Direktur Lembaga Beasiswa Basnas yang sudah berkenan hadir join dalam forum kali ini. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir, untuk join pada acara siang hari ini, pada acara bedah buku, di mana bedah buku kita kali ini berjudul Muaz, Surga di Setiap Kisah Kerelawanan Ayah, gitu ya. Di mana buku ini menceritakan terkait dengan perjuangan dari orang tua dalam kesembuhan anaknya yang tadi ya mengidap penyakit kanker darah. Tentunya di sela-sela kesibukan sang ayah juga yang saat ini diamanahkan sebagai koordinator sekolah pasca bencana gitu ya, yang harus ke tempat-tempat yang rawan tentunya, dan bagaimana upayanya dalam membagi waktu juga dengan keluarga dan kesembuhan sang anak. Insya Allah nanti akan kita kupas lebih dalam pada sesi bedah buku. Baik, dan karya ini juga dapat teman-teman unduh secara gratis di link bit.ly/pustaka-lbb, atau juga dapat rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian unduh di website LBB. Ya, sekali lagi di link bit.ly/pustaka-lbb. Oke, mungkin nanti akan diinfokan juga oleh admin ya di grup WhatsApp untuk linknya. Silahkan untuk bisa di-download dan menjadi bahan bacaan di tengah masa pandemi ini. Kemudian karya ini juga merupakan salah satu bentuk dari
persembahan kami dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang bertepatan kebetulan jatuh pada tanggal 23 Juli ya. Namun memang kami mengadakan 1 hari lebih cepat, tidak apa-apa. Jadi memang di 23 Juli sendiri sejarahnya waktu itu berbarengan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 ya tentang anak ya, tentang kesejahteraan anak. Baik, langsung saja tidak berpanjang kalam, kita meningkat ke acara berikutnya, yakni ada menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dimohon kepada rekan-rekan sekalian untuk tetap dalam kondisi di mute dan menyanyikan masing-masing saja, gitu supaya kondisi juga dapat berjalan dengan kondusif ya, tidak terganggu. Baik, silahkan mungkin dibantu operator untuk lagu Indonesia Rayanya, silahkan. Nggak boleh. Baik, itu tadi menyanyikan ya masing-masing lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya ada pemutaran video. Mari kita simak terlebih dahulu pemutaran video terkait dengan aktivitas dari bentuk kepedulian Basnas terhadap anak-anak yang terangkum dalam program-program yang dimuat dalam video berikut ini. Silakan menyaksikan. Ya, itu tadi video singkatnya terkait beberapa aktivitas Basnas yang peduli gitu ya terhadap kesejahteraan anak-anak khususnya di daerah-daerah pasca bencana juga ada di situ tadi beberapa. Baik, dan selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Syauqi selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Republik Indonesia.
Silahkan kepada Pak Irfan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Yang saya hormati Kak Seto, Bapak Seto Mulyadi. Yang saya hormati Ibu Sri Nur Hidayah, Kepala Lembaga Beasiswa Basnas, Mas Suli Hendra atau Kang Uju, ya, sebagai penulis dari buku Muaz, Jejak Relawanan Sang Ayah, ya. Saya tadi baru baca beberapa chapter, ya, baru sampai pada kelahiran anak. Kemudian yang saya hormati Mas Farid Septian, Manajer Sosial Basnas, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir dalam acara bedah buku siang ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama, ya, secara online dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, dan tentu saja kita semua berharap, berdoa agar anak-anak kita dimanapun berada di seluruh tanah air ini bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak yang bisa mengemban misi dakwah, memperjuangkan kebenaran, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kondisi kehidupan bangsa, masyarakat kita. Dan tentu saja untuk melahirkan generasi yang unggul ini kita memerlukan proses pendidikan yang baik, yang paripurna, yang komprehensif, yang bisa membentuk karakteristik manusia unggul. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa bonus demografi yang saat ini dinikmati Indonesia ini bisa kemudian memiliki implikasi positif kepada masa depan bangsa. Jangan sampai kemudian bonus demografi ini berubah menjadi musibah demografi. Ya, musibah demografi itu terjadi ketika anak-anak generasi mudanya justru terjerumus kepada kegiatan dan aktivitas yang negatif, kegiatan dan aktivitas yang merusak akhlak, merusak kepribadian, dan melanggar ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang ada di negara kita. Nah, karena itu saya kira Basnas dalam hal ini memiliki komitmen yang tidak perlu diragukan, ya, bahwa di antara fokus program-program pendistribusian dan pendayagunaan Basnas ini salah satunya adalah program atau pilar pendidikan, ya, di mana pendidikan ini di antara yang bertanggung jawab menggawanginya adalah LBB, Lembaga Beasiswa Basnas yang dipimpin Bu Sri Nur Hidayah, yang juga salah seorang personilnya Suli Hendra ini juga sangat aktif, ya, terlibat dalam upaya ikut berkontribusi di dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada Kang Uju atas karyanya. Tadinya saya pikir ketika Bunu kontak saya untuk memberi sambutan, saya kira bedah buku ilmiah, ya. Ternyata rupanya ini sisi yang berbeda dan sangat menarik, ya, dan saya kira ekspresi Kang Uju bisa kita rasakan, ya, dari apa yang dibaca, perasaan ketika mulai dari sang istri positif hamil, ya, sampai kepada proses melahirkan, itu saya baru baca sampai situ Kang Uju, ya. Nanti insya Allah saya akan selesaikan sampai chapter terakhir, ya, dari buku yang ditulis oleh Kang Uju. Dan tentu dari kisah itu kita berharap ada ibroh, pelajaran yang bisa diambil, bagaimana keteguhan seorang ayah, ya, di dalam mendidik anaknya,
dan juga di dalam melaksanakan aktivitas tugas utamanya yaitu melayani umat dan bangsa melalui lembaga beasiswa Basnas. Jadi selamat sekali lagi Kang Uju atas bukunya ya, dan saya kira ini harus kita sosialisasikan ya, kita bantu sebarkan sebagai bagian dari dakwah kita kepada masyarakat. Nah, kemudian juga saya berharap nanti ke depan ya akan semakin banyak karya-karya anak-anak muda yang bisa kemudian menjadi inspirasi ya, sekaligus juga menandakan bahwa masa depan bangsa kita cerah ya, karena masih banyak anak-anak muda yang punya kiprah, punya semangat, yang dengan keikhlasan dan ketulusannya berupaya untuk berkontribusi semaksimal mungkin ya demi kondisi dan kehidupan bangsa yang lebih baik. Saya kira selama kita masih punya banyak stok anak muda seperti ini, kita tidak perlu khawatir akan masa depan Indonesia. Dan saya sangat optimis dengan masa depan Indonesia karena wajah-wajah yang ada di hadapan di layar Zoom saya ini wajah-wajah yang optimis semua. Dan yang paling tua kelihatannya hanya Buno aja ini ya, sebagai pembina milenial. Tapi yang lainnya wajah-wajah muda, wajah-wajah berseri, wajah-wajah yang bersemangat, optimis, walaupun banyak masalah nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap punya semangat ya, dan apapun yang kita lakukan itu insya Allah selama dalam kerangka ibadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas, maka semuanya akan insya Allah melahirkan kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan, dan itulah yang sebenarnya sangat ditunggu oleh bangsa kita tercinta. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat Kang Uju, selamat buat LBB, dan selamat mengikuti bedah buku. Dan untuk Kang Uju dan Kak Seto, saya mohon maaf mungkin tidak bisa ikut sampai selesai karena di sebelah sedang ada pembahasan rapat pleno, pembahasan fatwa ya di Dewan Syariah Nasional MUI, di mana saya juga salah satu anggota DSN, dan ini kaitannya juga dengan pengembangan industri keuangan syariah. Sekali lagi, tanpa mengurangi hormat, saya doakan mudah-mudahan acara ini terlaksana dengan baik dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya pada Pak Irfan. Dan selamat bergabung juga kepada Kak Seto. Ya, Terinfo sudah bergabung di ruang Zoom kali ini. Baik, dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni bedah buku, di mana bedah buku pada sesi kali ini akan langsung dipandu oleh Mas Farid Septian, selaku manajer sosial dan advokasi Basnas. Baik, kepada Mas Farid, saya persilahkan untuk langsung memulai atau memandu diskusi bedah buku pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Wanda yang telah memandu acara ini dengan sangat baik dan profesional. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambutlah salam hangat saya, salam hangat gerakan zakat, salam hangat pejuang kemanusiaan dengan penuh semangat di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang rasanya, berbahagia kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Kali ini mungkin berbeda, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahwa memang Basnas memperingati Hari Anak Nasional yang sebetulnya jatuh esok hari, kemudian dimajukan pada hari ini. Ini tanda dari progresivitas sebetulnya dari Basnas itu sendiri, agar ini kemudian mungkin strateginya Ibu Nu ya, agar besok itu sudah muncul berita-berita begitu, bahwasanya Basnas telah melakukan kegiatan ini. Tapi sebetulnya kegiatan ini kita kemas dengan cara yang lebih berbeda.
dari yang lain begitu ya. Karena luar biasa, kali ini kita akan berbincang mengenai tentang satu hal yang dua aras gitu ya. Nanti dari sisi mikro juga dari sisi makro. Mikro ini maksudnya adalah seorang ayah begitu. Ya, seorang figur ayah yang sangat luar biasa dituliskan dalam buku yang akan kita bahas kali ini. Saya lihat juga Mas Uju dengan istri juga muatnya ikut. Ini mudah-mudahan akan menginspirasi kita semua begitu. Ya. Kemudian nanti dari aspek makro nanti akan kita bahas ya bersama-sama pakar yang memang tidak usah diragukan lagi kapasitasnya dan menemani kita sejak kecil kita dulu ya. Jadi wajahnya, potongan rambutnya luar biasa itu menjadi brand tersendiri Kak Seto itu. Jadi masih kecil kita ingat betul sampai hari ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini tak disangkal adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apalagi tidak semua orang kemudian dengan mudah begitu. Nah, oleh karenanya kita sebagai insan, sebagai tentunya seorang ayah atau seorang ibu, rasa-rasanya patut dan wajib memang kemudian untuk menjaga, merawat, dan membesarkan agar kemudian nanti anak-anak kita, baik anak-anak biologis kita maupun anak-anak ideologis kita, gitu ya. Jadi ada anak-anak biologis dan anak-anak ideologis kita, yang itu nanti mereka bisa menjadi harapan, secerca harapan bagi bangkitnya Indonesia. Kalau melihat data Badan Pusat Statistik ya, tahun 2018, jumlah anak-anak ya, anak-anak adalah usia 0 sampai 17 tahun, itu jumlahnya sekitar 30,1% atau sekitar 79 juta jiwa. Yang itu memang sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlahnya tidak signifikan bertambah ataupun berkurang. Nah ini mau dimanakan anak-anak ini begitu. Kemudian mau dibuat apa, dicetak seperti apa gitu. Harapan kita di generasi milenial yang penuh dengan ketidakpastian, ya volatile, juga kita bisa melakukan suatu pembinaan karakter yang kuat. Ya, jadi dia kuat secara akhlak, kuat secara karakter, tapi juga cerdas dan berakal begitu. Nah hari ini kita akan insya Allah memaparkan dua hal tadi dari aspek mikro dan makro. Insya Allah dari Kak Seto nanti akan membahas mengenai bagaimana kemudian gambaran kondisi anak-anak di Indonesia secara umum. Apalagi mungkin di sini saya lihat ada mamah muda ya. Jadi banyak mama-mama muda atau papa-papa muda yang mungkin agak stres ketika kenapa di masa lockdown, di masa online begitu ya, di masa pandemi COVID ini pembelajaran dilakukan secara online. Mungkin jangan-jangan kita secara sadar tidak sadar melakukan tekanan-tekanan kepada anak kita karena kita tidak sabar dalam mengajari mereka. Padahal anak-anak kita juga punya hak untuk tumbuh berkembang. Ya. Nanti juga akan kita banyak gali dari Kak Seto. Namun tadi Kak Seto sudah chat ya, saya lihat tadi di kolom chat, beliau meminta ini diisi dulu oleh Mas Uju karena beliau masih persiapan begitu, masih persiapan, kayaknya ada meeting juga. Jadi insya Allah kesempatan pertama akan disampaikan oleh Mas Sulihendra. Jadi Mas Sulihendra ini kalau kita ngobrol itu manggil Mas Uju ya, Kak Uju ya. Jadi nama PK-nya adalah Kak Uju. Beliau ini adalah salah satu tim terbaik ya di Basnas. Banyak karya yang sudah diberikan, banyak layanan ketulusan yang beliau juga sudah layankan kepada penerima manfaat yaitu mustahik di Basnas seluruh Indonesia. Oh itu luar biasa. Mas Uju juga pernah menampilkan paper ya tentang sekolah pasca bencana ya yang sudah dilakukan di Lombok, kemudian juga di Pasigala, Palu, Sigi dan Donggala. Ini luar biasa. Cuman kali ini mungkin Mas Uju ini agak sedikit berbicara tentang dirinya dan keluarganya nih. Saya nggak tahu nanti emosionalnya seperti apa. Ini luar biasa. Jadi saya juga nggak mau panjang kalam. Kita langsung saja dengarkan bagaimana kisah Mas Uju dan istri dalam memperjuangkan Ananda Mu'ad ini agar kemudian juga menjadi anak yang sehat, yang spesial begitu.
saya sebelum ke Mas Uju, saya ada sedikit kata-kata. Kalau dulu kita sering mengenal adanya anak durhaka. Padahal sebetulnya ada dalam Islam itu orang tua yang durhaka. Siapa itu orang tua yang durhaka itu? Orang tua yang tidak mengajarkan atau mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya, kemudian anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang fakir. Fakir secara spiritual, juga fakir secara material. Mudah-mudahan kita dijauhkan menjadi anak yang durhaka, sekaligus kita dijauhkan menjadi orang tua yang durhaka. Na'udzubillah. Kepada Mas Uju dan istri juga Ananda Muad, silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar dengan jelas ya Bang Farid ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Irfan, mungkin kalau masih ada di room ini, kan tadi saya belum melihat. Kemudian Kak Seto sebagai pemateri juga pada hari ini. Kemudian Bu Nuh atau Bu Sri Nur Hidayah selaku Direktur LBB atau Kepala Program LBB. Kemudian juga seluruh teman-teman dan juga Bang Farid yang Masya Allah meskipun kurang enak badan gitu ya, tapi hari ini masih sempat untuk menjadi moderator untuk acara hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Sebelumnya ini profil saya. Nama saya adalah Suli Hendra atau dipanggil dengan Kak Uju. Jadi Uju itu sebenarnya nama terakhir, nama untuk panggilan anak terakhir di desa saya, Rantau Bayur tepatnya. Oleh karenanya saya suka dipanggil dengan Uju Suli karena itu salah satu nama kesayangan. Jadi benar juga nama pena juga itu adalah Uju Suli. Saya dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, alumni Fahutan IPB. Kemudian saat ini bekerja sebagai koordinator pendidikan pasca bencana dan juga daerah 3T. Benar tadi yang Bang Farid sampaikan, salah satu yang saya tangani adalah daerah 3T tepatnya dan juga daerah pasca bencana kemarin di Lombok dan juga Palu. Saya sudah menikah bersama istri saya ini. Boleh perkenalan, Mas? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sinta Purnastuti, istri dari Mas Uju. Baik, dia dikenal dengan nama Mbak Sinta ya, istri saya. Kemudian dan juga sudah mempunyai satu anak, yaitu Muad. Mungkin yang akan menjadi perbincangan kita hari ini adalah Muad. Ini kontak saya. Kalau nama Muad itu panjang ya, teman-teman. Ada di buku yang kita tulis, yaitu Raden Muhammad Nur Muad Hamad Syakil. Tapi nama panggilannya adalah Muad. Ini untuk kontak saya, jika teman-teman dan Bapak Ibu semua ingin berjejaring ataupun kita berkomunikasi. Baik, ya sudah disampaikan juga teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya, yang sudah menyempatkan untuk mengikuti acara kita bedah buku pada siang hari ini. Baik, ini tentang buku yang kami tulis, yaitu intinya buku ini banyak berbicara tentang perjuangan. Kemudian sebenarnya ini adalah bukan akhir dari segalanya karena masih terus berikhtiar untuk tetap sembuh. Oleh karenanya ini adalah ajang untuk sharing. Kemudian juga kami berbicara bagaimana kita akan berikhtiar maksimal untuk mendapatkan kesembuhan bagi anak terutama yang sedang sakit. Kemudian juga ada banyak hal-hal yang agar kita tetap optimis untuk pantang menyerah. Kemudian di sini juga berbicara tentang dukungan keluarga dan juga teman, serta yang terakhir akan berbicara tentang keseimbangan dalam bekerja. Sebelumnya juga terima kasih kepada tim LBB yang sudah memfasilitasi untuk menulis buku ini sehingga terbitlah buku yang berjudul Muad, Surga di Setiap Kisah Kerelawanan Ayah. Baik, ini yang paling utama yang ingin saya sampaikan atau kami sampaikan. Teman-teman, sebenarnya untuk menyelamatkan satu nyawa ternyata sungguh banyak sekali orang yang terlibat. Salah satunya di sini adalah tim medis yang kami highlight. Ada tim medis pertama saat Muad dirawat di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian Puspitasari, SPAK MKes, dan seluruh jajaran dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang.
Kemudian juga setelah itu kami berpindah pengobatan ke Jakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Rumah Sakit RSCM Cipta Mangunkusumo Jakarta yang sudah membantu dalam pengobatan anak kami ketika berada di rumah sakit, serta tim medis dari Rumah Sakit Raya Bakti Pratiwi Bogor, ada Dr. Tina, dan semuanya yang memang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi memang dalam penanganan kasus Muaz, ya tentunya memang tidak sedikit yang terlibat dan banyak sekali. Ini adalah ucapan terima kasih kami yang mendalam, dan tentunya tidak akan bisa kami balas dengan apapun, karena melalui perantara para tenaga medis atau para tenaga kesehatan, maka Allah bisa memberikan kesembuhan untuk anak kami nantinya, karena sekarang masih statusnya bersih. Baik, sekilas Bapak Ibu untuk dan teman-teman untuk isi buku dari Mu'ad ini adalah ada 53 subbab. Jadi ada 53 judul yang bisa dibaca dengan total halaman adalah sekitar kurang lebih 233. Jadi memang cukup banyak, dan insya Allah ini tidak begitu berat karena ini adalah materi sharing dan juga mungkin seperti baca novel kali ya. Jadi akan banyak hal-hal yang kami ceritakan di buku ini, mulai dari tahap pertama kali kami menikah sampai dengan terakhir kemarin di tengah pandemi ini kami berkonsultasi tetap dengan para dokter, baik dokter dia dari RSMH maupun dokter Ludi dari RSCM Jakarta. Jadi kami tetap menjalin komunikasi dengan para dokter, dan juga ini isi bukunya banyak hal yang memang di sini. Baik, teman-teman, memang berbicara tentang Hari Anak, alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala kami baru memiliki satu anak, dan ternyata dia adalah bukan anak yang biasa. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang mau di sini, dia seperti anak normal pada umumnya, namun faktanya adalah ia adalah penyintas kanker atau penderita kanker darah, tepatnya leukemia AML 4 saat dia pertama kali berusia 1 bulan. Baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah kami menikah pada tanggal 9 Juli tahun 2017. Jadi ini kami dua adat yang berbeda. Saya adalah asli Melayu Palembang, sedang istri adalah asli dari Jogja. Kami menikah di tanggal tersebut. Kemudian setelah itu kami pulang ke saya karena masih bekerja di Jakarta Barat. Ini adalah momen kami pindah ke Jakarta Barat, dan alhamdulillah memang tidak berselang lama waktu itu langsung tes kehamilan, dan setelah tes ternyata hamil. Namun di sini di foto yang sebelah kanan, kalau bisa kita memperhatikan bahwa di sini adalah di fasilitas kesehatan. Istri saya memang waktu itu sama seperti para ibu-ibu yang hamilnya memang mengalami sama sulit ketika berada di trimester pertama. Namun yang membedakan adalah istri saya waktu itu dinyatakan sebagai abortus iminen. Jadi abortus iminen itu adalah dia tidak ada pembukaan, tapi ada perdarahan, dan memang ini cukup membahayakan, dan berkali-kali kemarin memang dokter menyatakan untuk dikeluarkan. Namun kami meminta agar Mu'ad yang sekarang ini adalah tetap dipertahankan. Dan karena memang kami yang meminta untuk dipertahankan, pada akhirnya memang kemarin istri meminum obat penguat janin yang memang diberikan oleh dokter untuk mempertahankan anak kami. Memang sempat diprediksi akan lahir prematur 7 bulan, namun alhamdulillah pada akhirnya juga tetap bertahan. Nah, memang dikarenakan kondisi yang sangat lemah tersebut, kandungan yang sangat lemah, pada akhirnya kami meminta untuk orang tua, tepatnya orang tua saya, untuk menemani di Jakarta. Kemudian pada usia kandungan lebih 6 bulan ya. 6 bulan kemudian kembali ke Palembang, dan memang masa-masa ini sangat sulit karena terus mengalami perdarahan dan tidak ada pembukaan. Nah, alhamdulillah meskipun sempat diprediksi akan lahir prematur 7 bulan, ya pada akhirnya Mu'ad bisa bertahan hingga lahir genap 9 bulan 10 hari. Ya, jadi ini adalah kondisi istri ketika hamil 9 bulan, dan ini adalah foto yang tengah, ini adalah ketika Mu'ad pertama kali lahir. Maaf ya, suara Mu'ad agak ya. Nah, kemudian yang ini, yang foto paling kanan, ini adalah foto pertama kali Mu'ad ketika diambil sampel darah saat dia lahir. Dan ketika itu
ia dinyatakan leukositnya cukup tinggi dan pada akhirnya ia diberikan antibiotik dan bisa kembali lagi kalau misalnya ada beberapa tanda-tanda yang menyatakan bahwa dari leukosit tinggi tersebut memiliki tanda-tanda yang cukup membahayakan seperti kukunya biru, kemudian pucat dan lemas. Nah, kemudian memang pada saat lahir, kalau teman-teman dan Bapak Ibu lihat di sini di leher Muaz ini ada tanda bercak merah hati kalau nggak salah waktu itu warnanya cukup besar memang di sini. Nah, ini adalah tanda yang memang kami awalnya tidak mengetahui bahwa ini mungkin awalnya adalah tanda kanker gitu ya. Namun kami menyangka bahwa ini mungkin pada awalnya adalah tanda lahir. Terus kemudian setelah itu dia normal seperti biasa. Jadi kalau misalnya sebelumnya muka Muaz itu mulus seperti ini, namun foto yang paling kanan ketika akikah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini coba lihat mukanya sudah banyak bintik-bintik merah atau bentol-bentol yang itu mulai menyebar ke seluruh mukanya. Jadi yang dari leher dan juga di ulu hati di sini kalau tidak salah waktu itu, jadi itu hilang kemudian berubah menjadi bintik-bintik tersebut. Nah, ini lebih jelasnya ya. Kemudian hilang yang di lehernya yang tadi, kemudian ini muncul bintik-bintik di seluruh mukanya. Kemudian waktu itu kita belum sempat bawa ke rumah sakit, memang kita bawa ke dokter anak, terus kemudian dikasih salep dengan diagnosa waktu itu tidak alergi susu ASI. Pada akhirnya kita ganti formula dan dikasih salep. Itu hilang memang bentol-bentol di mukanya, namun pada akhirnya dia berubah menjadi biru di bagian mukanya. Nah, disinilah memang istri tepatnya, karena waktu itu saya masih dinas di Kalimantan, karena saya masih bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Nah, disinilah istri ditemani oleh Tante Nita, waktu itu memang langsung membawakan ke fasilitas kesehatan, pertama puskesmas dulu untuk meriksa kondisi Muaz. Dan ternyata setelah diperiksa, bahwa alat dari puskesmas itu tidak bisa membaca hasilnya, dikarenakan hasilnya leukositnya sudah terlalu tinggi ya. Error kalau tidak salah itu. Nah, pada akhirnya kita bawa ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan setelah dibawa ke sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampel darah penuh, kemudian BMP juga Mbak ya? Ya. BMP, ya malamnya BMP. Nah, jadi yang menyatakan bahwa ia terkena kanker atau tidak itu adalah pada saat ia BMP, dan ya pada akhirnya kenyataan pahit yang harus kami terima, anak kami yang waktu itu berusia 1 bulan kurang lebih sudah dinyatakan positif leukemia. Dan informasinya memang leukemia ini tingkatannya juga cukup tinggi, yaitu jenis AML M4. Jadi ya ini adalah foto-foto ketika ia dinyatakan terkena leukemia, dan ini adalah di ruangan high care unit atau HCU. Memang membutuhkan perawatan khusus atau tempat khusus di mana di dalamnya dokter dan tenaga kesehatan berjaga selama 24 jam, sehingga sangat sigap ketika ada hal-hal yang dibutuhkan saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di ruangan HCU ini. Baik, kemudian ya dikarenakan memang saya sekilas ya menceritakan, nanti lengkapnya adalah di buku. Dikarenakan memang dinyatakan sebagai pasien leukemia, pada akhirnya kami harus mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa ia harus segera tertangani. Kemudian waktu itu karena saya masih dinas, jadi istri memang yang banyak menemani Muaz, karena waktu itu saya masih terus bekerja ya dengan jarak jauh bahkan waktu itu, karena kita sering video call bahkan. Nah, jadi di sini pada akhirnya kita memutuskan dengan mengambil pengobatan secara medis, yaitu melakukan pengobatan secara kemoterapi. Nah, ini mohon izin mungkin Dr. Dian dan juga seluruh dokter yang ada di RSCM maupun RSMH, kami tidak mengikuti tata tertib rumah sakit yang mengambil foto, karena ini adalah sebagai bentuk dokumentasi yang ingin kami abadikan, karena kami juga sempat berpikir kalau sekiranya waktu itu dia tidak bisa lebih panjang usianya sampai dengan sekarang, itu akan menjadi kenang-kenangan bagi kami. Namun alhamdulillah dengan dokumentasi tersebut akan menjadi beberapa fakta pendukung dalam penulisan buku ini. Nah, ini adalah protokol yang dijalankan oleh Muaz, adalah jadwal kemoterapi dan juga obat apa saja yang dimasukkan. Ini yang dilakukan. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya ini adalah, teman-teman
lihat tangannya sebegitu kecilnya usia 1 bulan gitu ya, harus diinfus dan juga harus di kemoterapi waktu itu usia 1 bulan. Nah jadi ya kebayang ya betapa perjuangannya yang begitu dahsyat ketika usia 1 bulan harus merasakan pedihnya dan juga panasnya dari obat kemoterapi tersebut. Ini ketika ia menjalani perawatan, jadi infusnya itu tidak hanya di tangan, tapi kalau tidak dapat di tangan maka di kaki. Ini mertua saya, Ibu Esti Sri Astuti, yang Masya Allah beliau juga ya bahkan mungkin tidak tidur, tidak mandi gitu ya, karena memang harus selalu standby bergantian dengan istri ketika harus menjaga Mu'adz di ruang perawatan. Baik. Kemudian memang teman-teman ketika kita bertanya kepada mereka yang lebih dewasa mungkin yang bisa merasakan pedihnya obat kemoterapi tersebut, bahwa ya mereka memilih jika ada alternatif lain untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, hal yang sama juga dirasakan oleh Mu'adz. Dia pernah pingsan setelah kemoterapi, waktu itu sempat pulang, jadi sempat pingsan dan harus dirawat di ruangan khusus. Kemudian juga limfa waktu itu juga sempat membesar, namun alhamdulillah dengan ketelatenan juga Dr. Dian yang selalu memeriksa setiap pagi, kemudian setiap datang dan kita juga selalu deg-degan karena memang ketika kemoterapi intravena atau cair itu maka besar kemungkinan nanti akan adanya efek samping kena organ-organ lainnya. Kalau Dr. Dian mengatakan obat kemoterapi kita itu masih bodoh dalam artian dia tidak bisa menyerang bagian penyakit kankernya, tapi dia menyerang seluruh sel-sel yang memang itu dibutuhkan misalnya. Nah, jadi oleh karenanya bisa saja itu menjadi efek yang membuat penyakit komplikasi lainnya sehingga memperlambat untuk menyembuhkan penyakit utamanya. Nah, Mu'adz waktu itu memang sempat limfanya sedikit membesar, kemudian juga sama seperti anak-anak yang lainnya ya, ini rambutnya habis, rambutnya rontok untuk terbakar ketika kemoterapi. Setelah itu juga kulitnya lebam terbakar. Jadi kalau Mu'adz seperti yang pertama teman-teman saya tampilkan fotonya itu bukan hanya efek cahaya, namun itu adalah seperti sekarang. Seperti sekarang kulitnya dia adalah seperti ini. Jadi bukan seperti yang bagian paling kanan yang lebam terbakar. Jadi memang dia adalah kuning langsat ya. Kuning langsat untuk warna kulitnya. Jadi beberapa ini yang sering ditakutkan oleh teman-teman ataupun adik-adik yang juga mereka mengalami kemoterapi. Karena memang ini masa yang paling menakutkan gitu ya, karena memang tidak semua orang bisa bertahan meskipun di tengah pengobatan yang mereka lakukan. Ya, dia juga sering dikatakan tumbuh kembang di rumah sakit. Ini pada saat Lebaran pertama kali, teman-teman kami sudah mempersiapkan semuanya. Kami sudah bahkan ini kalau teman-teman lihat saya aktif posting di Instagram juga bahwa di sini ketika Lebaran pertama kali Mu'adz itu meskipun sudah sempat pulang, tapi ternyata kami harus menerima kenyataan pahit Lebaran pertamanya harus di rumah sakit. Dan ini ia melalui infus, melalui transfusi darah merah. Jadi dia nggak bisa keluar uang dari donatur. Dan kemudian ini bahkan di rumah sakit ia dijuluki sebagai tumbuh kembang besar di rumah sakit ya bahasanya, karena dari usia 1 bulan sampai dengan sekarang juga ia terus ke rumah sakit untuk kondisinya. Jadi kalau teman-teman lihat memang ia dinyatakan sebagai besar di rumah sakit. Nah, tak terhitung memang banyaknya jarum suntik yang menghujam, yang bahkan ketika tidak didapatkan di tangan, waktu itu di kepala juga, dan di kaki, dan bahkan memang kami sempat waktu itu, kami berdua ketika menyaksikan ia masih menjalani pengobatan kemoterapi, kami mengatakan bahwa oke, kami ikhlas kalau misalnya memang istri mengatakan kami ikhlas kalau misalnya ia belum menjadi amanah buat kami. Kami ikhlas kalau misalnya Allah ingin mengambil ia sekarang daripada ia terus merasakan sakit yang begitu mendalam dan pada akhirnya nanti diambil juga. Jadi kami sempat waktu itu di posisi di mana kami mengikhlaskan. Jadi kami berusaha untuk kalau misalnya memang belum diamanahkan dan memang waktunya ya untuk pulang, kami mengizinkan waktu itu. Kami mengikhlaskan. Dan satu doa kami, kalau misalnya memang kami masih diberikan amanah dan masih diberikan kesempatan untuk menjaga ia sampai sekarang, kami mohon untuk disembuhkan sesembuh-sembuhnya
dan tanpa ada penyakit yang lainnya. Jadi itu doa kami ketika ia menangis menjerit-jerit di ruang tindakan, di mana tidak ditemukan pembuluh darah untuk dipasang infus, karena memang pembuluh darahnya dinyatakan sudah pecah, banyak pecah dan lain sebagainya, sehingga susah untuk diinfus waktu itu. Jadi itu titik di mana kami sudah bukan pasrah ya, tapi kami mencoba untuk ikhlas, karena kami khawatir bahwa ketidakikhlasan kami akan menghalangi. Namun qadarullah sampai dengan sekarang ia masih tetap bertahan, dan yang seperti teman-teman lihat. Dan di paling kanan ini adalah dukungan dari keluarga. Ini ketika di rumah sakit dijenguk tepatnya waktu itu oleh teman-teman Bakti Nusa, beasiswa aktivis Nusantara regional Unsri, Universitas Sriwijaya. Kemudian alhamdulillah setelah kurang lebih 3 bulan menjalani kemoterapi intravena, teman-teman kalau lihat yang paling kiri ini adalah saat ia menerima protokol maintenance. Jadi ketika itu setelah terakhir Agustus dinyatakan kemoterapi intravena selesai, kemudian BMP, dan setelah BMP maka dinyatakan bahwa ia bersih. Bersih itu adalah sel kankernya sudah tidak ada lagi, namun memang bisa berpotensi untuk kembali lagi atau relapse. Oleh karenanya memang harus tetap dijaga, dan ia bisa dinyatakan sembuh. Kalau untuk Muad, informasinya adalah ketika ia berusia 5 tahun 5 bulan ya, ya. Nah, jadi sekarang memang masih dalam tahap pengobatan teman-teman, dan masih dalam tahap maintenance untuk anak kami. Jadi dia sekarang masih terus berjuang dengan statusnya adalah survivor. Nah, kemudian ini setelah dinyatakan bersih, dan alhamdulillah kemudian ada seminar yang diikuti oleh berbagai Memberi semangat kepada pasien yang masih berjuang. Ya, nah dengan adanya seminar itu istri diberi kesempatan oleh Dr. Dian. Ini teman-teman ya, kalau tadi saya banyak berbicara Dr. Dian, ini Dr. Dian yang samping istri. Diberikan kesempatan untuk sharing kepada orang tua pasien yang memberikan motivasi, berbagi apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Ini Dr. Dian yang mendampingi memberikan dedikasinya untuk kesembuhan anak kami. Dan ini yang di samping ini adalah untuk yang dibawain Dr. Uti. Dr. Uti juga salah satu dokter yang kemarin juga mendampingi Muad, ya mendampingi proses pengobatan Muad, dan yang satu lagi ini adalah sahabat Muaz ketika masih di rumah sakit. Nah, awalnya memang kami menyangka bahwa ia tidak bisa diajak kemana-mana karena memang ia sangat rentan. Teman-teman, sampai dengan saat ini Muad memang belum pernah diimunisasi ya, karena memang dia terkena itu usia 1 bulan. 1 bulan itu dinyatakan positif memang. Dan kami awalnya mengira bahwa ya udahlah, anak ini nggak bisa kemana-mana, nih hanya di rumah gitu ya, tidak bisa melihat luar. Namun ternyata memang dengan konsultasi sedikit demi sedikit dengan memenuhi protokol yang sangat ketat. Jadi memang masker itu dari dulu kami tidak pernah lepas. Jadi memang ia sudah sangat terbiasa sekali dengan masker, meskipun terkadang-kadang risih juga akan melepas maskernya. Namun alhamdulillah sedikit demi sedikit kami coba, dan kemudian akhirnya bersosialisasi dengan lingkungan, dan pada akhirnya ia mulai bisa. Namun memang kami sangat amat menjaga jarak dengan orang yang sakit, sangat amat menjaga jarak dengan orang yang 5 menit lagi ya waktunya ya. Baik, nah kemudian ini setelah kami pindah ke Jakarta, ini dari pengantar dari Dr. Dian. Namun di Jakarta qadarullah setelah dinyatakan bersih, teman-teman, itu tidak semulus yang kami bayangkan. Ternyata di Jakarta itu ia lebih banyak sakitnya, dan bahkan setiap minggu. Jadi ya kalau misalnya hari ini sakit bahkan 2-3 hari balik lagi ke IGD. Jadi terus bolak-balik karena ya mungkin sangat rentan ya, dan juga harus bersosialisasi dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Jadi kami terkadang tengah malam jam 2 harus ke IGD. Alhamdulillahnya di Jakarta itu vaksin online ya itu sangat mendukung sekali dan tersedia 24 jam. Jadi kita bisa ke RSCM ataupun ke rumah sakit terdekat lainnya. Ini penyakit lainnya yang pernah diderita, karena dokter juga berpesan jangan sampai ia terkena penyakit-penyakit lainnya karena ia sangat rentan. Dan ini teman-teman, waktu ia terkena cacar air dan cacar api, kita tahu ya bahwa itu adalah penyakit yang menular dan ini sangat berbahaya. Dan ini juga kami khawatir ini akan menimpa ia yang terkena penyakit lainnya yang lebih berbahaya lagi. Sempat diduga relapse ketika ia sakit setiap minggu ini, jadi yang membuat kami
terus khawatir karena waktu itu dikarenakan ia sering sakit bahwa sempat diduga akan kelat, namun alhamdulillah tidak. Dan ia juga terkena fimosis, yaitu kencingnya lubang kencingnya kecil sehingga ia sudah sunat ya. Kemarin usia 7 bulan Mu'adz sudah sunat. Kemudian ini kami aktif sekali mengikuti berbagai acara komunitas dan menimba ilmu di sana. Alhamdulillah memang kita diwadahi oleh YOAI terutama dan juga oleh komunitas lainnya. Dan di sini kami sempat mengadakan acara kemarin pada Januari 2020 di RSMH Palembang. Di sini tentunya tidak bergerak sendiri karena memang kami melibatkan semua komunitas dan berbagai peserta lainnya, yang itu kami namai acaranya yaitu Fighting with Mu'adz. Oke, ini adalah kami sangat bersyukur di setiap pertambahan umurnya. Oleh karenanya di setiap lebaran memang kami selalu mengabadikan momen ini, dan juga kemarin saya juga sudah mengupload di YouTube saya dan beberapa aktivitas Mu'adz. Dan tentunya juga di setiap pertambahan usianya kami sangat bersyukur meskipun dengan perayaan sederhana, tapi itu adalah bentuk syukur kami atas ia yang saat ini masih bertahan dan bisa teman-teman lihat seperti sekarang ini. Oke, ini terakhir mungkin ini adalah slide ketika saya bergabung bersama Lembaga Beasiswa Baznas, dan saya ingin menyampaikan terima kasih yang banyak karena saya selama bergabung di LBB saya merasa bekerja seperti menjalankan hobi, bekerja seperti bermain, bekerja dengan menjalankan passion saya. Jadi meskipun saya dari Fakultas Kehutanan, namun jiwa saya memang empowerment, pemberdayaan, kemudian saya juga suka dengan dunia anak-anak dan juga suka dengan dunia-dunia yang memang itu melibatkan pendidikan. Ini adalah kegiatan saya ketika mendongeng di kondisi bencana, ini ketika saya harus sharing tentang aktivitas Lembaga Beasiswa Baznas. Kemudian yang atas kanan, ini ketika tadi yang Bang Farid sampaikan, saya menjadi best presenter dalam acara Third World Conference on Education di Malaysia. Alhamdulillah ini bisa mengharumkan nama baik Baznas dan juga nama LBB pada khususnya. Dan kemudian ini saya sangat bersyukur mempunyai tim yang sangat kompak dengan Bu Nu sebagai kepala lembaga program kami, bahwa di sini kami seperti keluarga. Jadi memang keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Dan ini yang dibawa ketika sama Bang Farid kami mengenalkan program-program yang ada, khususnya di sini adalah output luaran program Siaga, Board Game Siap Tanggap Bencana, yang insya Allah nanti tahun depan akan dipresentasikan di MIT, Amerika Serikat atau USA. Dan yang terakhir ini juga pernah mengikuti training yang diikuti oleh 3 negara, dan alhamdulillah satu-satunya yang menjadi utusan LBB, dan ini juga berkat informasi dan juga dorongan dari LBB dan Baznas terutama. Baik, mungkin itu saja untuk sharing dan juga bagian dari buku yang ada. Mungkin sebagian lebih lengkapnya adalah memang bisa teman-teman baca. Tadi MC sudah menyampaikan bisa diunduh di mana. Dan alhamdulillah insya Allah nanti sudah ISDN dalam proses pengurusan ISDN, dan nantinya memang teman-teman bisa baca dan juga bisa disebarluaskan. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para orang tua yang sedang berjuang untuk menjalankan pengobatan anaknya untuk mendapatkan kesembuhan. Demikian Bang Farid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi memang nih banyak pertanyaan-pertanyaan pastinya. Sebenarnya ada sisi lain yang belum disampaikan, yaitu berkaitan dengan saya selama ini dan juga teman-teman itu mungkin nggak menduga atau mungkin lupa dalam tanda kutip bahwa Mas Uji itu punya problem di rumah. Kenapa? Karena di dalam setiap langkah kerjanya itu beliau selalu ceria, juga menunjukkan optimistis yang luar biasa. Sehingga itu betul-betul tulus dari hati. Ketika saya juga menyaksikan waktu itu di acara MI Al-Amin ya, kita membangun sekolah dari Jepang. Nah, itu luar biasa Mas Uji sebagai MC, kemudian juga melakukan pembinaan-pembinaan kepada adik-adik korban bencana di sana, itu seakan-akan kayak nggak ada problem gitu. Nah ini mungkin nanti juga bisa dikilik ya, kira-kira tipsnya seperti apa, bisa memainkan dua sisi itu dengan cukup epic dan ciamik gitu. Baik, ini alhamdulillah Kak Setu sudah siap saya kira. Assalamualaikum Kak Setu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak
Saya tuh senang banget sebenarnya kayak ketemu dengan idola masa kecil saya gitu. Ini juga idola abang-abang, mbak-mbak, kakak-kakak semua yang jadi peserta ya di webinar ini. Saya kira mungkin tadi sudah banyak dipaparkan oleh Mas Uju sisi lain ya dari bagaimana kemudian seorang ayah di tengah kesibukannya juga melakukan kegiatan kerelawanan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ya, beliau juga sampaikan tadi masih bisa berprestasi luar biasa, mengikuti banyak kegiatan, capaian-capaian, tapi juga dapat berhasil tanda kutip menyelamatkan jiwa anaknya. Mudah-mudahan nih kita doakan juga agar Muad nanti insya Allah panjang umur, sehat sentausa gitu ya, dan juga nanti bisa menjadi salah satu generasi terbaik di Indonesia. Nah mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan nih paparan dari Kak Seto. Saya kira saya nggak perlu menampilkan CV beliau. Saya nggak kenal beliau, luar biasa. Beliau adalah seorang doktor ya, psikolog juga luar biasa. Saat ini sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan banyak banget capaian-capaian prestasi. Nah kali ini kita ingin mendengar nih Kak Seto secara lebih luas tentang bagaimana kondisi anak-anak di Indonesia secara makro seperti apa. Karena memang anak-anak itu kan mereka memiliki hak dasar ya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk belajar, hak untuk bermain dan segala macamnya, dan juga hak untuk tumbuh kembang sesuai dengan talenta, karakter yang memang menjadi kekuatan dari setiap anak di Indonesia. Nah tadi BPS datanya itu katanya 2018 ya sampai 2019 ini sekitar 30,1%. Ini luar biasa banyak nih anak-anak 0 sampai 17 tahun. Nah, kira-kira apalagi sekarang juga masa di lockdown atau masalah di pandemi COVID, kasih itu banyak orang-orang tua mungkin yang gak siap juga ngajarin anak-anak. Mungkin nanti bisa disinggung kasih itu. Langsung saja kepada kasih itu kita persilakan paparannya. Silakan kasih itu. Iya, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Fadid Septian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Irfan Syauqi Baik selaku Direktur Pendistribusian Pendayagunaan dan Basnas. Ya. Kemudian di sini ya mungkin langsung dengan Kak Uju atau Kak Uju Suli atau Kak Suli Hendra dengan Mbak Sinta yang luar biasa dan mungkin juga semua peserta pada webinar ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengomentari buku ini dulu karena tugas pertama memang lebih pada buku ini yang luar biasa ya. Saya ingin menyampaikan sebetulnya buku ini bisa ditampilkan bertepatan dengan 5 hari. Ya, 5 hari dalam arti pertama hari anak. Hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, kemudian terlindungi dan semua bisa menjadi anak yang unggul di masa depannya. Kedua juga pada hari keluarga. Ini menunjukkan kekuatan dukungan keluarga. Baik keluarga inti maupun juga tadi mertua, orang tua sendiri, ya, om dan tante atau paman dan bibi dari anak ini dan sebagainya. Ketiga, hari ayah. Ya, saya tidak tahu apa di Indonesia sudah ada pastinya hari ayah tanggal berapa, tapi sudah mulai banyak kalau ada tiba-tiba muncul selamat hari ayah begitu. Karena ini menunjukkan ayah yang luar biasa, ayah profesional, ayah yang sangat efektif. Dan kemudian keempat adalah hari ibu, karena juga pendampingan ibu yang luar biasa. Dan kelima adalah hari pahlawan. Karena bagaimana juga ini Kak Uju ini juga pahlawan di dalam keluarga. Pahlawan pembela hak anak. Ya. Ini yang luar biasa yang patut dicontoh. Ya. Dan saya diam-diam sepintas baru membaca buku ini, saya ingin terus berguru kepada Kak Uju, ya, kekuatan cintanya yang luar biasa, tetap dengan senyum, tetap berprestasi, tetapi juga tadi menjadi tulang punggung keluarga bersama dengan istri tercinta dan betul-betul memberikan yang terbaik untuk putranya tersayang ini. Jadi ini memang luar biasa sekali.
Saya juga melihat tadi perjuangan yang luar biasa tadi, yang pantang menyerah, kemudian juga kekuatan akan keikhlasan, pengorbanan yang sangat tinggi. Tadi juga misalnya ditunjukkan walaupun ada pasang surutnya, tapi terus mengikuti semua petunjuk dokter, larangan-larangan dokter, aktif banyak bertanya. Pada waktu kemoterapi, saya kira ini akan menjadi sangat berat sekali bagi para orang tua kalau putra-putrinya itu di kemoterapi ya. Ada tidak lancar juga beberapa kali kegagalan, misalnya cairan infus yang tidak lancar dan sebagainya. Nah, juga dukungan dari tenaga medis itu juga luar biasa, para perawat yang sigap ya. Kemudian menjumpai kenyataan tiba-tiba rambut rontok ya, kemudian kulit seperti terbakar dan menjadi hitam. Kemudian sempat pingsan diletakkan di ruang inkubator, lalu juga pembekakan limpa dan sebagainya. Ini dihadapi semua oleh Kak Uju dan juga Mbak Sinta ini tetap dengan tegar, tetap dengan penuh kasih sayang, kekuatan cinta dan sebagainya. Jadi tadi saya juga tersentuh sekali dengan berapa puluh jarum yang sudah baik itu di kaki, kemudian juga sampai di kepala juga. Jadi saya dengar luar biasa sekali. Tapi juga dengan kekuatan doa yang luar biasa, akhirnya ya sampai alhamdulillah sampai bersih ya, sampai lebaran juga di rumah sakit. Ya, tetapi tantangan masih banyak yang harus dihadapi, sehingga ini semua patut menjadi contoh bagi para keluarga-keluarga, terutama juga calon ayah dan bunda. Ya, inilah ayah bunda muda, tetapi menunjukkan prestasi gemilang pada saat sekarang ini. Tetap adanya kemesraan ya, antara ayah dan bunda, kemudian kebersamaan, juga dukungan keluarga, itu menunjukkan suatu hal yang syarat akan pelajaran pada saat menyambut Hari Anak Nasional. Nah, tadi Kak Farid Septian juga menanyakan mengenai bagaimana kondisi anak-anak saat ini. Ya, kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang berdiri dari tahun 98 dan pernah waktu itu saya ketua periode pertama sampai 3 periode sampai tahun 2010 memberi nama Komnas Perlindungan Anak, tapi kemudian sekarang harus kembali ke nama lama karena komisi adalah lembaga negara. Nah, ini miliknya KPAI, nah istilahnya itu. Jadi sekarang kembali ke LPAI lagi seperti waktu dibentuk tahun 98 yang lalu. Nah, kami mencatat di era pandemi ini kekerasan terhadap anak meningkat. Jadi mungkin juga karena orang tua juga stres, ya, tidak mampu mengelola emosi secara lebih cerdas, mungkin kadang-kadang pancing marah-marah kepada putra-putri tercinta, mungkin permasalahan ekonomi juga, ya. Ini semua tantangan yang luar biasa sekali. Jadi kaitannya dengan penulisan buku ini, kemampuan sebagaimana dicontohkan oleh Kak Uju, ya, bagaimana tetap tegar, tetap ikhlas, tetap kreatif, tetap ceria, tetap penuh pengorbanan dan sebagainya. Ini perlu juga diikuti oleh para orang tua dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Begitu. Jadi dalam hal ini intinya adalah orang tua tetap tenang, tetap ikhlas menghadapi semuanya, kemudian juga tetap berpikir positif. Anak-anak juga, ketegangan anak itu juga kurikulum yang dibebankan langsung kepada anak-anak, kepada para siswa oleh guru. Sehingga kami selalu memohon agar orang tua aktif menjembatani sebagai mediator. Jadi orang tua juga membentuk komunikasi, jaringan komunikasi, katakanlah melalui Zoom meeting misalnya dengan para guru, sehingga materi pelajaran disampaikan kepada orang tua dan orang tua menyampaikan kepada putra-putri tercinta dengan gaya masing-masing dan melihat situasi dan keadaan putra-putrinya. Dan suasananya juga mohon tidak ada kekerasan, ketegangan, konflik dan sebagainya. Suasananya tetap ramah anak, itu akan membuat anak juga senang belajar. Kemudian semua juga diharapkan tetap sehat, tetapi sehat bukan hanya sehat fisik saja, tapi juga sehat mental, sehat psikologis. Jadi jangan sampai anak-anak begitu nanti badai
COVID-19 sudah selesai, anak sehat, tetapi mungkin penuh dengan stres, ya. Ada beberapa anak sudah sampai dibawa ke rumah sakit jiwa karena sudah mulai meledak, marah-marah tengah malam keluar dari rumah dan sebagainya. Nah, tetap diupayakan, ya, kampanye sekarang tetap gembira di rumah dulu. Jadi berbagai lagu juga dibuat, berbagai puisi, gambar-gambar, poster, ya. Misalnya tema Hari Anak Nasional saat ini adalah anak terlindungi, negara maju. Jadi tetap terlindungi juga dari berbagai kekerasan-kekerasan psikologis. Bahwa sekarang ini mungkin banyak anak-anak juga tidak bisa optimal belajar melalui media sosial. Ya, tidak punya kuota, mungkin juga tidak punya handphone atau perlengkapan teknologi dan sebagainya, ya berarti mohon kurikulumnya juga darurat. Jadi jangan sampai keadaannya darurat tapi kurikulumnya tetap berlangsung. Sehingga kalau perlu, ya demi perlindungan anak supaya anak tetap tenang dan sebagainya, semua naik kelas. Jangan sampai ada yang naik, karena kondisinya memang kita tidak bisa meramalkan sampai kapan COVID-19 ini akan selesai. Ada rencana mungkin akhir tahun sudah mulai. Belum tentu juga. Di beberapa negara begitu dibuka hari Senin minggu yang lalu, besoknya ternyata anak-anak banyak terpapar COVID-19. Akhirnya diliburkan kembali. Jadi ini bahwa pendidikan penting, iya. Tetapi kesehatan anak dan keselamatan jiwa anak jauh lebih penting. Karena hak dasar anak adalah hak untuk hidup, hak untuk bisa tetap dalam keadaan sehat sehingga tidak terpapar virus corona ini. Nah, suasana belajar memang para orang tua harus terus mengembangkan diri untuk menjadi sahabat anak. Kalau perlu belajarnya tidak usah harus terlalu belajar akademik, tapi memperdalam agama, memperdalam nilai-nilai. Kemudian juga kerjasama, belajar kerjasama dimulai dengan kerjasama dengan ayah dan bunda, dengan kakak dan adik. Mungkin juga kalau ada di rumah ada asisten rumah tangga juga dengan para asisten rumah tangga. Jadi dimulai dari yang paling sederhana dulu. Kreativitas juga dilatih. Bagaimana kreativitas menata rumah, seperti yang semua mungkin karena sibuk penuh berantakan. Nah, mungkin sekarang dirapikan. Entah almari pakaian, almari buku dirapikan, tempat tidur juga dirapikan yang lebih kelihatan segar untuk tetap penuh rasa syukur dan berpikir positif selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang perlu terus dikampanyekan kepada para orang tua untuk menjadi sahabat putra-putrinya, bukan sekedar bos, main perintah, main suruh, main bentak dan sebagainya, tidak. Tapi semua dilakukan dengan penuh kasih sayang. Kalau misalnya harus mandi, tidak harus, ayo mandi. Tapi mungkin dengan nada indah, ayo kita mandi dengan sabun wangi. Yuk kita mandi yuk, misalnya. Hari sudah malam, anak juga dengan nada indah. Hari sudah mulai malam, waktunya tidur, yuk tidur yuk, misalnya. Dengan mendongeng, dengan memperkenalkan suasana yang betul-betul ceria. Mungkin belajar matematika, ya, buat yang masih usia dini bukan sekarang 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Mungkin dengan nada indah, 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Ayo, memahami apa itu protozoa, porifera, quilintera. Mungkin ya dengan nada-nada saja, misalnya belum bisa bikin lagunya, ambil lagu sembarang, lagu bintang kecil. Nah, kita masukkan protozoa, hewan bersel satu. Nah, kalau porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau quilintera? Quilintera, hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Nah, akhirnya anak belajar tetap dalam suasana persahabatan. Mungkin ini semua tentu diinspirasi oleh apa yang sudah dilakukan dengan tantangan yang lebih dahsyat oleh Kak Uju Suli dan
Mbak Sinta, karena Mbak Sinta dari Yogyakarta kalau tidak salah, Raden Nganten ya, kalau saya baca lintas. Jadi suasananya betul-betul penuh kekuatan cinta. Itu yang paling terus dikembangkan pada kita para orang tua, ciptakan keluarga yang kompak, yang harmonis, yang menjadi sebuah super tim, tidak saling menyalahkan, tidak saling melukai hatinya, tapi terus memadukan kebersamaan. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, Kak Farid Septian. Dan sebagai penutup, saya selama 3 bulan lebih di rumah ya akhirnya menata gudang yang berantakan, akhirnya jadi rapi tempat bermain cucu, memasang juga berbagai penghargaan jadi satu tempat, mungkin juga melukis walaupun asal-asalan tapi colorful seperti ini. Tapi juga mencipta puisi, membuat buku juga, dan membuat lagu. Nah, salah satu lagu yang ingin saya bawakan berhubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu marilah kita ikuti apa yang diteladankan oleh Kak Uju, yaitu mendidik dengan kekuatan cinta. Lagunya seperti ini. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan, mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita semua mendidik putra-putri kita dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan anak-anak ya, kita aja kayaknya udah dewasa tuh ternina bobokan dan kayaknya syahdu banget gitu. Ya, emang kalau sesuatu dari hati dengan totalitas insya Allah disampai ke hati. Tadi boleh nanti itu di-share tuh Kak Seto yang CINTA ya. Luar biasa. Tadi banyak itu banyak banget tadi mutiara-mutiara dari setiap untayan kalimat yang disampaikan oleh Kak Seto. Ini buat saya pribadi juga sangat menginspirasi di siang hari ini, luar biasa. Saya kan juga papa muda, mamah muda yang ikut atau calon papa, calon mama juga mudah-mudahan terinspirasi ya. Nah, kita masih banyak waktu, insya Allah kita akan coba berdiskusi nih. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua. Saya coba bacakan. Pertama dari, sebentar ya, saya cek di chat. Ini luar biasa anak-anak muda ya. Nah, tadi ini ada pertanyaan dari Febriska Ananda dari Riau. Pertanyaannya untuk Kak Uju. Juga mungkin nanti akan ditambahkan oleh Kak Seto. Jadi enak ya, berasa lebih muda ya di sini ya, malah kakak-kakak semua ya. Termasuk nanti Kak Nu kali ya. Kak Sri Nur Hidayah. Kalau saya panggilnya Kek Seto sekarang. Oh iya, Kek, betul. Oke ya. Nih ada pertanyaan terkait dengan tahun depan sudah 70, jadi udah kakek-kakek nih. Cuma memang ini ya, awet muda ya. Mungkin karena ceria kali ya. Ini obat nih, kita juga mau dong nanti Kak Seto di share nih, kita kira-kira biar awet muda juga, produk. Semangat aja. Baik, saya masuk ke pertanyaan ya. Jadi bagaimana Kak Uju mengelola permasalahan yang ada ya dengan 2 tuntutan tadi kan. Pertama adalah tuntutan keluarga, juga ada pekerjaan. Nah, di sisi lain tuh kalau saya lihat dua-duanya karena kesungguhan bisa dibilang cukup berhasil, bahkan mungkin sangat berhasil gitu. Nah, kira-kira bagaimana tips dari Kak Uju buat teman-teman semua nih, terutama yang bertanya dari Riau, Mbak Febriska Ananda. Karena kan dua-duanya hal yang penting dan nggak saling meniadakan ya. Jadi balance gitu ya, tawazun kalau kata Bu Nu tuh. Baik, silakan kepada Kak Uju. Baik, terima kasih kepada Bang Farid. Terima kasih juga Kak Seto tadi atas review bukunya, sangat bermanfaat sekali.
Oke, Muaz sudah tidur, jadi memang dia tidak bisa ikut lagi, tapi tadi sempat beberapa sesi ikutan. Baik, sebenarnya saya perlu menekankan bahwa awal yang memang lebih fokus dan memang yang lebih banyak kepada Muaz itu adalah istri saya, karena memang dia adalah pernah mengambil sekolah kesehatan dan kebidanan waktu itu, dan jadi memang lebih telaten dan memang sangat care sekali setiap ada hal-hal yang tidak diinginkan dari kondisi Muaz. Itu yang pertama. Jadi memang perhatian penuh diberikan oleh istri saya untuk Muaz. Nah, saya sebenarnya support dalam hal ini adalah menjalankan peran sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah ia jelas mencari nafkah, yang kedua adalah untuk terus bersama anak saya. Jadi kalau misalnya untuk saat ini justru teman-teman kita merasa kadang karena anak kita spesial kita tidak tega untuk memarahinya gitu ya. Namun tetap kita didik bagaimana ia nanti agar tumbuh kembang dan juga tidak menjadi anak-anak yang begitu manja dan lain sebagainya. Nah, untuk menjalankan kedua peran tersebut, jadi kalau saya adalah itu bagaimana kita di antara keluarga dan juga dukungan keluarga itu dapat berjalan dengan efektif. Jadi saya berbicara yang pertama. Yang pertama adalah dalam hal untuk pengobatan anak saya, memang yang paling banyak berperan adalah istri saya. Kalau saya adalah bagian support dan memang saya selalu berusaha hadir ketika memang saya waktu itu tidak dinas dan ataupun tidak keluar. Dan memang kami mencoba untuk selalu mendampingi karena kami yakin bahwa anak akan bahagia, anak akan memiliki optimis yang cukup tinggi untuk sembuh jika ia didampingi dan juga orang-orang sekitarnya memberikan dukungan penuh. Nah, itu yang pertama. Jadi Jadi kita berpikir bahwa kita yang mendambakan untuk merawat untuk diberikan momongan atau untuk diberikan seorang anak, oleh karenanya itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus jaga sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, dari sisi pekerjaan, saya memang orang yang mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan semampu yang saya bisa dan secepat yang saya bisa. Dan terutama memang saya berkata bahwa pekerjaan itu adalah hal-hal yang saya sukai dan hal yang memang itu saya cintai. Oleh karenanya saya berusaha untuk seimbang. Contohnya adalah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di work from home untuk sekarang di WFH ini adalah bagi saya itu sangat keteteran dan sangat sulit sekali ketika bekerja dari rumah dibandingkan bekerja di kantor. Karena kalau dari rumah, Muaz itu memang sangat dekat dengan saya, justru saya sangat keteteran karena ketika ada meeting, saya harus menyelesaikan deadline, itu saya harus berbagi waktu bermain bersama Muaz. Ataupun saya harus menyisihkan waktu tidur saya dengan bergadang misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang itu tidak bisa dikerjakan di siang harinya. Karena memang ya saya tidak bisa melepas anak saya tidak bermain dengan saya karena memang dia tahu bahwa saya di rumah adalah waktunya untuk dia. Meskipun memang saya sambil dengan bekerja, tapi tetap saya optimalkan mana yang harus saya selesaikan. Karena gini, dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya adalah hal-hal yang harus kita tuntaskan dan selesaikan. Maka ya sebisa mungkin meskipun memang sangat sulit untuk diseimbangkan di antara keduanya, di mana bekerja adalah tanggung jawab yang harus kita optimalkan. Karena saya berprinsip bahwa harus menjadi orang yang profesional. Jangan sampai nanti kita hanya karena alasan mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tuntaskan. Nah, jadi saya berpikir bahwa pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, pekerjaan di kantor yaitu adalah pekerjaan yang juga harus dituntaskan. Jadi keduanya harus seimbang. Mungkin baik. Luar biasa nih. Ini jadi inspirasi buat kita semua juga ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kak Seto dari Febrian ini, Kabupaten Bogor. Panggil Kak aja tetap biar terasa masih muda gitu kan. Jadi saat ini katanya Kak Seto, putri sematawayang beliau umurnya 2 tahun, dia suka melihat YouTube Kids ya. Jadi mendengarkan lagu anak-anak ada di situ. Nah itu kalau udah ngedengerin fokusnya tuh nggak bisa beralih lagi gitu. Kalau diambil ya marah, nangis. Kadang-kadang susah juga buat suruh makan. Nah gimana ya cara orang tua atau cara saya, kata si
Mas atau Mbak nih ya, Febrian ya. Dia khawatir nanti kecanduan sama HP. Nah, sementara kalau diambil itu nangisnya luar biasa. Silakan Kak, saya tuh mungkin ada tips-tips khusus nih untuk ini. Karena ini terjadi juga di banyak oleh kita kayaknya. Iya. Iya. Iya, memang kalau selama ini kita kadang-kadang menjadikan HP atau gadget atau kemudian tadi program YouTube sebagai pengalihan supaya anak diam, tidak aktif, kemudian kita nggak mau repot gitu. Jadi misalnya bunda atau ayah, wah mau bales ini WhatsApp belum, ini. Nah supaya dia ini udah nih lihat ini saja. Nah begitu dia asik diam kita tenang begitu. Nah tapi lama-lama memang kalau tidak ada aktivitas lain, tidak ada suatu keseimbangan dengan aktivitas yang melibatkan gerakan-gerakan motorik halus maupun kasar, akhirnya tadi ketergantungan yang berlebihan atau kemudian istilahnya kecanduan ya. Bahwa gadget ada baiknya iya, tapi juga ada bahayanya. Dan bahayanya adalah kalau ketergantungan yang berlebihan. Jadi kalau bisa walaupun sekarang agak berat dengan tegas dinyatakan sayang mama sayang banget. Tapi kalau ini pegang terus nanti mungkin matanya rusak, mungkin juga jadi kurang bergerak dan sebagainya. Nah, kalau perlu mungkin diciptakan suatu kegiatan yang tidak kalah menariknya dengan gadget misalnya. Jadi kalau misalnya ada boneka, mungkin ada mungkin ada warna-warni segala macam, tapi dihidupkan kembali gitu. Jadi saya selalu mengkampanyekan para ayah dan bunda kalau bisa jadi semacam artis serba bisa. Ya, artis penyanyi misalnya, ya nyanyi yang benar. Kalau latihan gitu, misalnya nyanyi bintang kecil atau segala macam yang warna-warni begitu. Nah, kemudian juga menyediakan sesuatu yang tidak kalah menariknya. Jadi misalnya dengan boneka. Wah, ini ayah punya boneka baru, seekor burung enggang. Toing. Nah, ini dia. Nah, mungkin supaya hidup kita beri suara yang berbeda. Hei, burung enggang, kamu namanya siapa? Saya. Kok saya namanya? Saya. Kok saya sih? Kamu siapa namanya? Misalnya adik namanya siapa? Abia misalnya. Nah ini juga kan namanya siapa? Saya Loli. Oh Loli ya? Iya. Oh Loli. Tuh salaman sama Loli misalnya. Anak juga akan mulai, kalau di YouTube nggak bisa dipegang, ini bisa dipegang, coba dielus-elus tuh, baik kan, jinak kan, nah bisa nyanyi nggak? Enggak. Kok enggak? Kamu bisa nyanyi nggak? Tuh lebih pintar kan, misalnya. Jadi dengan warna-warni, mungkin juga memperkenalkan, ini ada sapu tangan warna kuning, ini warnanya merah, misalnya. Nah sekarang ada bunga juga, warnanya apa? Kuning. Sekarang mau disulap sama ayah atau bunda. 1, 2, 3, simsalabim, abrakadabra, toing, wow jadi merah. Ya. Nah ini mungkin hasil dari kreativitas para ibunya cucu saya nih yang bikin atau ayah. Jadi ini hanya dengan bulu kemucing yang sudah rusak di warna-warni, ini kalau ditarik toing jadi merah. Tapi kalau ditekan lagi, toing jadi merah, jadi kuning jadi merah. Jadi dengan cara begini, anak-anak juga akan suatu saat dekat dengan orang tua juga, mendengarkan dongeng atau melihat hiburan, main sulap, atau mungkin juga sambil membuat lingkaran sambil nyanyi, lingkaran besar mundur, lingkaran kecil maju, misalnya begitu. Jadi suasana ceria dialihkan juga, sehingga ada saatnya main gadget, tapi ada saatnya bermain bersama dengan ayah dan bunda. Karena sebetulnya banyak anak-anak merindukan kedekatan dengan para ayah dan bunda. Jadi dengan kita biasa dekat, kemudian juga kreatif, menciptakan berbagai ragam pengalihan, ataupun kegiatan, akhirnya anak juga akan bisa mengatur waktunya, sehingga tidak ada ketergantungan atau kecanduan pada gadget tadi. Begitu. Menarik tuh, gimana tuh beli kemocengnya tuh? Bikin ya. Jadi emang dasar kayaknya ayah bundanya juga harus kreatif ya. Jadi kita harus belajar juga nih jadi ayah bunda yang
siap juga memberikan alternatif pilihan-pilihan edukasi yang menarik ya, Kak Seto ya. Jadi jangan menuntut anak nggak main HP, sementara kita juga main HP terus ya. Alasannya ayah lagi rapat nih, rapat. Betul. Ini luar biasa. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini Mbak Miranda Salsabila dari Jepara. Jadi beliau cerita, beliau memiliki seorang adik penderita mikrosefalus, sejak lahir juga, hingga saat ini juga belum dapat berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Nah sebenarnya beliau ini sudah ikhlas secara keluarga gitu ya, Kak Seto dan Kak Uju. Namun memang kadang-kadang ada tatapan aneh dari masyarakat sekitar, dari eksternal begitu. Tatapan aneh dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah kadang-kadang kan itu memperlemah juga ya kondisi keluarga yang memang diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang memang spesial. Nah apa nih tanggapan, saran, tips juga mungkin dari perjalanan hidup Kak Uju ya, juga tentunya pengalaman yang dimiliki atau diketahui oleh Kak Seto untuk menghadapi hal ini, karena pasti memang berat banget ya, misalnya kayak punya adik atau punya anak tadi ya mungkin berbeda gitu ya, mungkin dia ada sindrom dan segala macam. Nah itu kadang-kadang kitanya kuat gitu, tapi orang-orang tuh memandangnya seperti apa gitu. Silakan, monggo bisa Kak Uju dulu mungkin, atau kalau Raden Nganten juga mau bicara boleh. Raden Nganten. Monggo. Terima kasih Bang Farid. Oke. Tadi hal yang ditanyakan adalah bagaimana persepsi kita mungkin ya terhadap orang-orang yang memandang ataupun melihat mereka yang terkena penyakit atau tidak sesuai dengan anak-anak normal pada umumnya. Dan perlu kami sampaikan memang teman-teman ketika kami di rumah gitu ya, di lingkungan kami, bahwa kami merasa bahwa kok berasa kita ujiannya yang paling berat ya, kok berasa anak kita yang dia berbeda daripada yang lainnya gitu. Waktu kita di Palembang, jadi ibu mertua saya itu ibunya istri punya titipan, dan titipan itu banyak sekali anak-anak, dan di sana anak-anak itu dan bahkan mertua juga punya TK. Jadi kita seolah-olah memang membandingkan kok anak kita berbeda ya daripada yang lainnya, yang lain segar, sehat gitu kan, kemudian ceria, kok anak kita lebam, terus kemudian ya lesu dan ya tidak ada harapan lah mungkin, maksudnya berbeda lah dibandingkan dengan anak-anak sehat lainnya. Dan itu kondisi ketika kita di rumah. Namun ternyata ketika kita berada di rumah sakit, ternyata bukan hanya kita, dan bahkan jauh banyak yang mereka lebih sakit mungkinnya, atau lebih ujian dan cobaan mereka itu mungkin lebih besar lagi dan lebih berat. Jadi ternyata kita tidak ada apa-apanya. Dan terkadang kita tidak sendirian, dan itu kita merasa demikian karena kita tidak melihat yang jauh lebih menderita dibandingkan kita. Oleh karenanya di rumah sakit tepatnya kami belajar bahwa kita harus menerima, kita harus lapang dada dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Ternyata kita tidak sendiri, dan ternyata banyak di antara mereka yang lainnya bahkan lebih besar dan lebih berat. Jadi kita pertama tidak bisa menyalahkan keadaan, karena itu adalah takdir, dan kita adalah orang-orang yang diminta untuk berjuang untuk agar ia sembuh misalnya. Kemudian yang kedua, di samping kita harus menerima dan lapang dada dengan apa yang ada, sebenarnya yang kami rasakan adalah dukungan keluarga, support teman, dan juga lingkungan kerja, itu yang sangat mendukung. Dan ketika kita sudah mendapatkan dukungan itu, kita tidak peduli lagi dengan orang-orang yang mengatakan. Karena pertama kita sudah ikhlas gitu ya dengan keadaan yang ada, dan kita berjuang. Yang kedua, ya kita didukung. Karena memang dengan adanya orang yang peduli dan mendukung kita, bahwa kita tidak sendiri ternyata di sini. Hal yang sama yang kami lakukan, bahwa dengan didukung teman, didukung oleh beberapa komunitas yang kami ikuti, ternyata banyak sekali pengetahuan yang kami dapatkan. Itu salah satunya untuk menyikapinya. Jadi kalau misalnya kita mau membalas, ya untuk apa dibalas? Karena memang tidak patut untuk dibalas misalnya cacian mereka. Tapi adalah kita lebih berlapang dada dan percaya bahwa kita tidak sendiri, dan ini adalah salah satu untuk mungkin menaikkan level keimanan kita, sehingga semuanya semuanya serahkan kembali kepada Allah. Karena satu yang menjadi kunci adalah teman-teman, yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Yang memberikan semua cobaan dan ujian itu adalah Allah. Oleh karenanya
ketika itu memang ketika siapapun itu yang memvonis, siapapun yang mengatakan bahwa anak kita tidak bisa bertahan ataupun saudara kita mereka dan lain sebagainya, tapi yakinlah bahwa mereka semuanya adalah perantara. Mereka semuanya adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah suatu kelebihan misalnya, ataupun orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jalan bagi penyembuhan. Lagi-lagi bahwa orang yang sehat saja kan bisa dipanggil gitu ya, apalagi orang yang sakit misalnya. Oleh karenanya semua adalah atas kuasa Allah. Kita harus menyerahkan semuanya dan kita harus meminta lagi-lagi kepada Allah. Jadi kalau kami selalu menyerahkan apapun itu ketika terjadi, oke, kami terima dan kami percaya bahwa akan ada yang lebih baik lagi, akan ada mentari yang bersinar lebih cerah lagi pada saat hari ini cuaca sangat gelap. Jadi kita sangat percayakan hal itu. Jadi semuanya kita serahkan ke Allah dan kita percaya ketika kita ikhlas, Allah akan mengganti yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Aman ya teman? Kalau menurut saya, untuk saran dari seorang ibu atau seorang yang mendampingi pasien tersebut, ikutlah selalu berbagi. Karena kita bisa mengetahui derita orang lain. Begitu juga beratnya derita yang kita rasakan. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi, kita bisa saling menguatkan. Ikutlah komunitas-komunitas yang selalu mendukung satu sama lain. Ikutlah komunitas-komunitas yang memberikan pengetahuan tentang apa yang kita butuhkan. Demikian Bang Farid, terima kasih. Ini luar biasa ya. Suaranya aja nih udah menggambarkan ketegaran dari Nyonya Uju ini. Jadi kalau saya tangkap tadi ada mirroring ya, bercermin, melihat yang lebih sulit daripada kita, kemudian berjaring juga, berkomunitas, menguatkan. Dan yakin bahwasanya, saya jadi ingat doanya Nabi Musa ya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jadi kalau engkau ya Allah yang memberi kami penyakit, engkau juga akan berikan kesembuhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah nggak akan memberikan kesulitan gitu ya, tanggung jawab, beban, kecuali pada orang yang memang dia pundaknya itu lapang dan hatinya lapang untuk menjalani ujian ini. Nah dari Kak Setu mungkin ada hikmah yang juga bisa disampaikan, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri, kemudian bisa melakukan respon yang positif terhadap persepsi dari orang lain di eksternal kita yang mengatakan kadang-kadang dia prejudice gitu ya. Kadang-kadang dia bilang, ini bakalan begini, bakalan begitu. Gitu. Silakan Kak Seto. Ya, banyak hilang suaranya. Gimana tadi Kak Adit? Ya, tadi hilang ya. Suara saya udah jelas? Tadi saya lagi ada azan di sini. Ya, mungkin tanggapan dari Kak Seto terkait dengan bagaimana kita berdamai dengan diri ketika kita memiliki keluarga, anak, atau mungkin diri kita sendiri begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pandangan-pandangan dari eksternal gitu ya, dari orang lain yang kadang mereka tuh malah bisa membuat kita lebih lemah lagi gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini? Ya tadi yang paling utama mungkin apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Uju tadi bahwa bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus menerima dengan lapang dada, kita tidak sendirian, juga adanya dukungan keluarga, dukungan teman-teman, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan ada mentari yang bersinar lebih cerah lagi nantinya dan sebagainya itu. Jadi tambahan dari Kak Sinta tadi selalu berbagi, selalu sharing, itu kekuatan-kekuatan itu yang membuat kita jadi lebih tegar, bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita banyak, dan kita jangan hanya melihat ke atas, kita melihat juga ke bawah, bahwa kita sudah penuh harus penuh rasa syukur karena ya itu tadi bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga anugerah ya, semuanya itu disyukuri saja karena pengalaman ini juga banyak dialami oleh banyak keluarga-keluarga, tapi yang akhirnya juga bisa menguatkan diri, memberikan sugesti dan tadi kekuatan doa dengan ibadah terus yang teratur, ini semua kita akan semakin kuat, semakin tegar. Jadi semua itu dikendalikan dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah
bahwa sedih ada sedihnya, tapi sedih yang cerdas, tidak mau marah-marah, tapi kemudian sedih kemudian diimbangi dengan tadi rasa syukur, dengan rasa bahagia, dengan selalu melihat bahwa ini membuat kita belajar banyak kepada anak ya. Anak sendiri nantinya setelah besar kan juga pasti akan menghadapi tadi pandangan-pandangan negatif, tapi dia tetap tegar. Kenapa kita harus mungkin rendah diri atau malu dan sebagainya? Justru saya juga memiliki anak juga yang dianggap bermasalah ya, tetapi justru saya menjadi sangat dekat dengan anak ini dan menunjukkan bahwa inilah ayah teladan, inilah ibu teladan, ya, bahwa ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipertanggungjawabkan dengan sepenuh hati begitu. Dan itu tadi kan saya 5 hari tadi, salah satunya hari pahlawan ya, kita menjadi pahlawan dalam keluarga. Pahlawan bisa membuat percaya diri anak juga meningkat karena kitanya sendiri juga penuh rasa percaya diri. Itu intinya, itu saya kira yang perlu saya tambahkan. Terima kasih Kak Farid. Alhamdulillah, luar biasa. Emang kita nih nggak cukup waktu ya untuk berbicara soal anak, soal ayah, soal diri kita juga sebenarnya. Baik, karena waktu juga mungkin ada closing statement dari narasumber kita yang luar biasa. Dimulai dari Kak Uju, nanti akan dilanjuti selanjutnya oleh Kak Seto sebagai kata penutup, closing statement buat kita semua. Mudah-mudahan Hari Anak Indonesia ini ke depan menjadi betul-betul gembira, hari yang gembira, dan menjadi tonggak peradaban baru bagi Indonesia, mentari yang bersinar untuk Indonesia insya Allah. Silakan Kak Uju. Baik, terima kasih kepada Bang Farid. Baik, teman-teman, memperingati Hari Anak tahun 2020 yang tepatnya besok akan jatuh pada tanggal 23. Kami ingin menyampaikan bahwa anak itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan ia adalah sebuah amanah yang dititipkan kepada hambanya. Ketika Allah sudah menitipkan itu, maka kita harus menerimanya dan juga harus mendidik untuk disiapkan menjadi generasi terbaik. Oleh karenanya, apa yang ada padanya adalah menjadi tanggung jawab dan ikhtiar kita untuk tetap membersamai, tetap mendampingi, sampai pada akhirnya ia bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi umat Islam maupun untuk Indonesia. Baik, demikian Bang Farid. Baik, terima kasih Kak Uju. Silakan mungkin Kak Seto, closing statement-nya juga semangat buat kita semua nih sebagai anak, sekaligus orang tua mungkin bagian besar. Ya, saya bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak, dan Kak Sinta adalah anak-anak yang akan jadi orang-orang hebat di masa depan. Kita akan menyaksikan nanti Ananda Muaz akan menjadi orang hebat karena kekuatan cinta yang luar biasa dari ayah dan bundanya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Uju, Mbak Sinta yang telah menginspirasi kita semua. Juga Kak Seto atas wejangannya, pengalamannya, dan satu bagi kita semua ini luar biasa banget. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika dalam memandu diskusi kita pada siang atau menjelang sore ini, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan saya serahkan selanjutnya kepada MC. Silakan Mbak Wanda. Terima kasih Kak Seto, terima kasih Kak Uju. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Farid ya, kepada Kak Farid yang telah memandu jalannya diskusi kita pada siang menjelang sore kali ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab, akan kami jawab di grup WhatsApp gitu ya, karena nanti di sana juga ada mungkin Kak Uju langsung yang menjawab juga di sana gitu ya. Dan nanti insya Allah akan kita jawab semua pertanyaannya. Dan kepada para narasumber dimohon untuk tidak keluar dari ruangan Zoom dulu karena akan ada pembagian sertifikat secara virtual. Baik, mungkin boleh dibantu untuk penampilan sertifikatnya. Yang pertama kami berikan kepada Kak Seto. Ya, silahkan mungkin dari Bu Enuk ya, atau Ibu Sri Nur Hidayah ada yang ingin disampaikan, Bu Enuk.
Ya, Kak Seto, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita terus dapat bersilaturahim, bersinergi untuk anak-anak Indonesia ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sri. Ya, terima kasih Kak Seto. Dan selanjutnya kami serahkan juga sertifikat secara virtual yang kedua kepada Kak Uju. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bu Nuk, silahkan. Ya, Mas Uju, Mbak Sinta, terima kasih, tetap semangat. Ya, baik, itu tadi penyerahan sertifikat secara virtual. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Seto, kepada Kak Uju yang hari ini telah banyak berbagi, dan tentunya kepada Kak Farid juga yang sudah memandu jalannya diskusi. Baik, selanjutnya ada sesi foto bersama. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk bisa menyalakan kameranya. Oke. Mungkin sambil menunggu semua mengaktifkan kamera, sekedar informasi saja bahwa di link Pustaka LBB ya, di sana atau di websitenya LBB juga ada terdapat banyak buku-buku karya kami yang bisa menjadi bahan bacaan teman-teman atau rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dalam masa pandemi ini khususnya. Oke, baik, mungkin sudah banyak juga ya yang menyalakan kamera. Boleh di hitungan ketiga semua tersenyum gembira, dan silahkan untuk operator di hitungan ketiga untuk bisa screenshot ekspresi gembira kami. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, calon mama papa muda atau ya kakak-kakak gitu ya yang saat ini berasa muda kembali setelah mendengarkan banyak masukan dari Kak Seto dan Kak Uju ya. Selanjutnya kita memasuki sesi games atau kuis. Baik, boleh dibantu kirimkan untuk link join gamesnya mungkin. Ya, jadi kepada rekan-rekan sekalian bisa untuk diklik link join gamesnya dan kemudian masukkan namanya. Oke, masukkan namanya. Oke, sambil menunggu linknya dikirimkan ya di kolom chatting. Setelah itu teman-teman bisa klik linknya dan masukkan namanya, dan dimohon untuk masukkan nama sesuai dengan nama ketika teman-teman registrasi ketika awal ya mengikuti acara ini, karena kami akan menghubungi para pemenang dan memberikan hadiah tentunya kepada yang berhak ya, kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Oke, linknya sudah dikirimkan, silahkan diklik dan masukkan nama sesuai dengan saat registrasi kemarin ya. Perlu kami informasikan juga bahwa pemenang kuis pada kali ini itu yang bisa menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat gitu ya. Jadi waktu menjawab juga sangat berpengaruh kepada pemenang gitu ya. Jadi yang lebih cepat dan bisa menjawab dengan benar itu yang akan menjadi pemenang. Dan ada hadiah bagi 3 orang yang skornya tertinggi tentunya. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami buat di sini, dan jawabannya tentunya bisa menyimak dari awal sampai akhir, teman-teman bisa menjawab semua ya tentunya. Baik. Dan kita juga belum, begini ya, rekan-rekan belum bisa bergabung di games ini ketika kita sudah memulai play, ketika operator sudah mulai. Jadi sebelum kami tutup, silahkan untuk klik linknya dan join kuis bersama kami ya. Ada hadiah menarik yang akan kami berikan kepada 3 orang pemenang. Baik, sudah berapa ini? 20-an ya yang join. 28. Mau 28 ya, boleh kita tutup saja mungkin ya? Hitungan ketiga kali. Siap-siap. Oke, siap.
Saya hitung mundur di hitungan ke-1 ya, berarti sudah kita tutup dan operator bisa klik mulai. Oke, 3, 2, 1, mulai. Dan tepat yang akan menjadi juaranya. Pertama ada tim saya ya, saat ini masih memimpin dan bersaing dengan kita. Para di posisi sekarang sudah ketiga ya. Yang pertama, wah kejar-kejaran terus skornya. Pemenang sepertinya di 3 teratas ada pertama ada ya, yang pertama ada Supriyanto Haseng. Nah ini juga relawan pendidikan ya. Nah, selamat sudah ada di peringkat pertama ya. Baik, terkait dengan hadiahnya. Dan yang kedua ada Leila, yang lain masih bermain sepertinya. Saya selesai menjawab pertanyaan. Mendapatkan pemenang juga ya, atau bisa disebutkan saja.
dengan skor teratas dari Supriyanto Haseng saya nilai 7.980. Dan yang kedua dengan skor 7.630 dan ketiga di skor 7.620. Baik, kita sudah menyimpan 3 nama yang menjadi pemenang pada kuis sore hari ini ya, kuis sore hari ini. Dan kepada 3 pemenang ini ditunggu saja, kami akan mengkontak dan akan memberikan sedikit hadiah gitu ya, yang khususnya bermanfaat ya di masa pandemi ini. Ya, ini dia 3 pemenangnya. Baik, mungkin dengan penentuan pemenang juga pada kuis sore hari ini, sudah berakhirnya juga pertemuan kita pada acara bedah buku MUAS ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara bedah buku dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Dan mohon berkenan bila terjadi banyak kekurangan. Selamat Hari Anak Nasional, anak terlindungi, Indonesia maju. Oke. Dan akhir kata, saya Ria Riwandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.